Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Rizky Nenendra Adaiguna dari kelas 7 Sepsan 22. Kali ini saya akan menceritakan tentang Perang Khaybar. Khaybar adalah suatu daerah yang subur yang dikelilingi oleh benteng-benteng kaum Yahudi. Benteng tersebut merupakan benteng terakhir di Jazirah Arabia. Awalnya, orang-orang Yahudi Khaybar tidak memperlihatkan permusuhan terhadap kaum muslimin, sampai pemuka Bani Nadir bergabung dengan mereka setelah terusir dari Madinah. Setelah itu, babak baru hubungan antara mereka dengan kaum muslimin dimulai. Di antara pemuka Bani Nadir yang menonjol yang bergabung dengan Yahudi di Khaybar adalah Salam bin Abi Huqaiq, Kinanah bin Abi Huqaiq, dan Huyai bin Akhtab. Mereka bergabung di Khaybar dengan membawa kebencian terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu, di saat ada kesempatan menyerang kaum muslimin, mereka tidak menyia-nyiakannya. Lebih dari itu, mereka bukan hanya menunggu kesempatan, bahkan mereka aktif memprovokasi kaum Quraisy untuk menyerang kaum muslimin dan suku-suku di sekitar Mekah. Perang Azab atau Perang Khandaq merupakan buah dari provokasi mereka. Dalam kondisi genting saat kaum muslimin berhadapan dengan pasukan sekutu kala itu, lagi-lagi mereka berhasil membujuk Bani Quraisyah untuk mengingkari perjanjian damai dengan Rasulullah. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sanksi berat kepada Bani Quraisyah. Setelah pasukan sekutu memutuskan kembali perdamaian Hudaybiyah, perjanjian gencatan antara kaum muslimin dan kaum Quraisy yang terjadi setelah perang Quraisyah, menjadi kesempatan bagi kaum muslimin untuk membereskan bibit yang bisa mengganggu stabilitas kaum muslimin di masa yang akan datang. Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan harta rampasan yang banyak jika kaum muslimin menyerang dan bisa mengalahkan kaum Yahudi Khaybar. Pasukan kaum muslimin berjalan menuju Khaybar dengan semangat keimanan membaja meski mereka tahu kekokohan benteng Bani Khaybar, ketangguhan pasukan mereka, serta kelengkapan peralatan perang mereka. Saat berangkat, kaum muslimin menempuh jalan yang terletak di antara Khaybar dan Ghatfan untuk mencegah Bani Ghatfan agar tidak membantu kaum Yahudi Khaybar, karena saat itu mereka masih memusuhi kaum muslimin. Kaum muslimin sudah memasuki dan berada di wilayah Khaybar sebelum terbit fajar. Setelah menunaikan sholat subuh di daerah itu, penyerangan dilakukan sebelum matahari terbit. Orang-orang Yahudi berlarian dan berlindung di balik benteng-benteng mereka. Kemudian kaum muslimin mengepung mereka. Bani Ghatfan berusaha menolong Bani Khaybar, sekutu mereka. Namun setiap kali mereka bergerak, mereka khawatir kaum muslimin berbalik arah dan menyerang mereka sehingga harta dan keluarga mereka terancam. Akhirnya mereka mengurungkan niat untuk membantu. Sementara itu kaum muslimin mulai berhasil menaklukkan benteng-benteng Yahudi Khaybar. Benteng pertama yang jatuh ke tangan kaum muslimin adalah Benteng Naim dan Asab di daerah Nadhat. Kemudian Benteng Abi Nizal di daerah Asyik. Kedua daerah ini bagian sebelah timur Laut Khaybar. Kemudian Benteng Al-Kamus yang sangat kokoh di daerah Al-Qutaibah. Benteng ini dihuni oleh putra Abul Huqaiq. Setelah itu, kaum muslimin mampu menguasai dua benteng lagi di Al-Wathi dan Sulali. Kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin dalam perang Khaybar tidak didapatkan dengan mudah. Kaum muslimin mendapatkan perlawanan sengit ketika berusaha menaklukkan benteng-benteng itu. Misalnya saat menaklukkan benteng Naim, seorang sahabat Nabi yang bernama Mahmud bin Maslamah al-Ansori gugur sebagai syahid. Penaklukan benteng ini membutuhkan waktu 10 hari. Saat pengumpulan kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, namun saat itu Allah belum memberikan kemenangan. Ketika kaum muslimin
mulai terasa lelah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi semangat dengan memberitahukan bahwa Allah akan menyerahkan bendera kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan dia akan mendatangkan kemenangan. Keesokan harinya, usai melaksanakan salat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panji perang kepada Ali radhiyallahu anhu, dan Allah memberikan kemenangan melalui beliau. Pada saat pengepungan, seorang pemuka sekaligus kesatria kaum Yahudi tampil dan menantang duel. Orang ini menyebabkan wafatnya Amir bin Aqwa radhiyallahu anhu. Setelah itu, Ali radhiyallahu anhu tampil meladeninya dan berhasil membunuhnya. Kematian orang ini rupanya berdampak buruk pada mental kaum Yahudi yang selanjutnya menjadi sebab kekalahan mereka, dan akhirnya Benteng Naim jatuh ke tangan kaum muslimin. Setelah berhasil menaklukkan Benteng Naim, kaum muslimin bergerak menuju Benteng Ashab. Benteng dihuni oleh 500 personil pasukan perang. Untuk menaklukkan benteng ini, kaum muslimin memerlukan waktu 3 hari. Kemudian setelah itu, kaum muslimin mengarahkan serangan mereka ke benteng Qolah Az-Zubair. Benteng ini menjadi tempat pelarian kaum Yahudi yang melarikan diri dari Benteng Naim dan Ashab, dan benteng-benteng yang lain yang sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin mengepung benteng tersebut dan memutus saluran air yang memasuk kebutuhan mereka. Kondisi ini memaksa mereka untuk turun ke medan dan berperang. Dalam waktu 3 hari, benteng ini pun berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Dengan takluknya benteng ini, maka berakhirlah kekuasaan Yahudi di daerah Nasha yang selalu berada di baris terdepan dalam memusuhi kaum muslimin. Setelah berhasil menumpas kekuatan kaum Yahudi yang senantiasa mengganggu kaum muslimin di daerah Nasha, kaum muslimin melanjutkan misi mereka mengarahkan penyerangan ke daerah Asyik. Benteng Ubay di daerah ini menjadi sasaran pertama. Tembok benteng dan para penghuninya tidak mampu menahan gempuran kaum muslimin. Akhirnya benteng berhasil dikuasai dan sebagian penghuninya melarikan diri ke benteng Nazar. Mengetahui hal ini, kaum muslimin bergerak cepat menyerang benteng Nazar. Tidak beberapa lama, benteng ini pun berhasil dikuasai kaum muslimin. Akhirnya penduduk Yahudi yang tersisa melarikan diri ke benteng terakhir dan terkuat, yaitu benteng Al-Qamus yang sangat kokoh, dan benteng Al-Watih dan benteng Al-Sulalim. Di tempat ini mereka menghimpun kekuatan mereka. Kaum muslimin memusatkan kekuatan untuk mengepung mereka. Pengepungan berlangsung selama 14 hari dan akhirnya meminta damai. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.